terus menjadi inspirasi buat teman-teman yang dulu nakal-nakal. Ada nggak yang sudah berubah? Ya itu pasti ada Kak ya. Karena niatnya saya kan saya mau jadi terang dan garamnya. Untuk apa kita menjadi terang dan garam dunia kalau kita ditempatkan di satu tempat yang emang udah terang gitu, nggak ada gunanya. Udah orang terang semua. Kalau nggak ada gunanya gitu kan. Makanya saya bilang tadi ketika kamu masih bisa diwarnai, pintar-pintarlah cari komunitas yang benar. Tapi ketika kamu bisa mewarnai orang, ya kamu siap bergaul dengan siapa aja. Betul. Nah, Sahabat Crosstalk, masih bersama saya, narasumber kita, Oliver Sihotang. Setelah kisahnya yang begitu menarik, saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri di sel tikus, dan bagaimana dia mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam persidangan, divonis 10 bulan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Oliver Sihotang. Oliver, siap Kak Grace. Iya, menarik sekali ya. Jadi sesudah divonis, Oliver semakin merasa Tuhan itu baik banget. Sangat baik. Dan ada kisah apa sesudah itu? Waktu di 10 bulan itu perubahan apa dibandingkan dengan sebelum Sihotang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan sekarang? Kalau dulu di sel berantem katanya ya, sampai harus dipindahkan ke sel tikus. Nah setelah ini bagaimana? 10 bulan di penjara apa yang dilakukan oleh Oliver? Ya pasti saya punya pengharapan yang lebih ya bersama Tuhan gitu. Ketika saya divonis segitu dan saya langsung balik kan itu makin cinta lagi akan firman Tuhan yang paling utama gitu ya. Ketika masuk ke sel pasti inginnya maunya baca firman sampai saya punya buku tuh yang firman-firman yang sangat merema sekali dalam kehidupan saya catat sampai saya hafalin gitu. Terus tiap ada ibadah di rutan saya beribadah, beri kesaksian gitu gimana cara proses saya jalanin sidang sampai divonis bolak-balik gitu. Dan yang paling saya kagum lagi di situ Tuhan masih bekerja gitu. Bukan hanya di satu vonis itu, di sel pun kehidupan saya Tuhan jaga gitu. Nah, saya beri kesaksian di situ, terus sampai ada satu napi dan yang punya wewenang di rutan itu buat ibadah, dia panggil saya gitu. Oh kamu aktif banget sih, katanya kamu kesaksian terus kalau lagi ibadah, kata dia kayak gini. Luar biasa. Om, saya seneng gitu, saya ngerasain. Ya udah, kamu jadi pelayan gereja aja, kata dia gitu. Kamu bantu-bantu gereja ya di sini, kamu bersih-bersih gitu, nyiapin itu. Nah, itu bukan hanya berkat soal kegembiraan saya doang ya, pokok pun Tuhan jaga gitu. Yang tadinya ibarat saya makan kan bareng-bareng sama mereka yang jatah pemerintah gitu. Ini beda lagi, dikelola kita masak sendiri. Kenyamanan kita lebih dapat. Jam 5 subuh kita udah dibuka, kita udah kelayapan yang orang masing di sel gitu. Saya ngerasa wah Tuhan di sini aja Tuhan udah bela gitu. Kehidupan saya di penjara gitu. Apalagi di luar sana gitu kan, ketika saya benar-benar berharap kepada Tuhan, dan Tuhan jaga situ sampai saya bebas gitu. Menurut saya kebebasan saya baru saya rasa ketika ketemu Tuhan. Betul. Nah, ketika saya dulu itu begitu, saya punya duit banyak pun, punya relasi banyak, punya pasangan, hidup saya masih ditekan terus kayaknya ngerasa berbuat ini kurang puas gitu. Betul. Harus ada yang lebih lagi gitu. Ketika mengenal akan tuntunan Tuhan gitu. Yang paling saya rema itu di ayat
Yeremia 29 ayat 11 gitu kan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, disitulah saya melihat, wah berarti Tuhan punya rencana yang besar buat saya nih gitu kan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan yang saya pikirkan selama ini, yang saya pikirkan lewat kekuatan saya gitu. Nah, itulah patokan saya ketika saya keluar gitu. Oke. Ketika saya keluar nanti. Jadi waktu di dalam penjara yang selama 10 bulan itu, saya jadi teringat akan kisah Yusuf ya. Yusuf orang pilihan Tuhan waktu dimasukkan ke dalam penjara pun kemudian akhirnya diangkat juga oleh kepala penjaranya untuk lebih ya daripada narapidana lainnya. Luar biasa ya. Ya, Oliver. Jadi kesaksian tadi Oliver, mungkin 10 bulan di dalam penjara itu bukan menjadi sesuatu yang menahan Oliver untuk merasakan kasih Tuhan, untuk bisa melayani Dia. Dan sampai bisa keluar lagi dari penjara, tindakan apa yang Oliver ambil? Kembali lagi ke teman-teman yang lama? Tetap berkumpul sama mereka, tetap. Tapi tujuannya, visinya udah beda. Berbeda. Iya. Baik, gimana ceritakan? Jadi pas keluar pasti namanya kita udah di lingkungan seperti itu, pasti tetap namanya saya kan dibesarkan, dilahirkan di jalanan gitu. Jadi menurut saya begini loh, ketika kamu bisa mewarnai orang, kamu bergaulah dengan siapa saja gitu. Ketika kamu bisa diwarnai nama orang, pintar-pintarlah mencari relasi gitu. Menurut saya kita ini terang dan garam dunia gitu. Jika terang dan garam kita nggak bisa dirasain, buat apa? Selain diinjak-injak dan dibuang gitu. Nah kita ini kan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Tuhan gitu. Jadi saya menetapkan ketika saya udah patokannya firman Tuhan, saya nggak bisa digoyahkan lagi oleh apapun gitu. Tetap saya berkomunikasi, tetap bergaul sama dia, tapi untuk menjadi berkat. Ya, seperti domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Ya, gitu. Tapi tentunya Oliver harus diperlengkapi lebih dulu ya. Bagaimana proses diperlengkapinya? Yang pengertian saya adalah perjumpaan dengan Kristus itu tidak dibantu oleh orang, tidak diinjili oleh siapapun, betul? Enggak. Tidak. Itu pas di luar ada perbekalan. Setelah keluar dari penjara, mulailah pembelajaran kebenaran firman Tuhan itu ada pribadi orang lain. Yang lebih mendetail ada dibantu oleh pribadi orang lain. Oke, seperti apa Oliver? Siapa yang telah menanamkan ya dalam tanda kutip jasa, yang bersedia untuk mementor, mengcoach, jadi bapak rohani mungkin buat Oliver? Atau Oliver, saya jago, saya belajar sendiri, semua saya begitu? Kita masih dalam pengenalan Tuhan, kita nggak bisa bilang kita cukup mahir gitu Pak. Kita sangat dangkal sekali. Kita butuh komunitas, butuh orang-orang yang menguatkan kita. Jadi pas saya keluar itu pasti yang saya cari pertama tempat ibadah gitu. Ketika saya di mana sekarang pun di luar kota pun saya cari tempat ibadah dulu di mana itu saya bisa beribadah gitu. Nah pas saya keluar saya nyari tempat ibadah, pasti ibadah saya dulu kan di Petra gitu kan. Kalau dulu saya mungkin nggak bisa, saya malu ngapain udah ini nggak bertahun-tahun udah nggak ibadah, udah setua ini saya masuk gereja gitu dengan label saya yang acak-acakan gitu. Tapi lah itulah Tuhan, kita mengakui dosa kita, maka Dia setia dan adil, maka Dia tidak memperhitungkan kembali akan pelanggaran kita ya kan. Jadi saya dimurnikan baru gitu, ciptaan baru. Jadi saya nggak ada punya pemikiran saya malu akan ini, enggak. Saya datang beribadah, ya fokus saya one by one dengan Tuhan, bukan dengan kamu gitu. Iya, betul. Nah, namanya setiap gereja kan ditanamin tidak melihat orang dari segi labelnya gitu. Nah, mereka pun menerima gitu kan. Maka saya dimentorin oleh satu, ya, menurut saya cocok lah dengan kepribadian saya gitu ya, punya kasih yang sungguh-sungguh menjadi pelayan gitu. Yaitu namanya Kak Petra. Nah, disingkapkan lagi ya dengan pengajaran buku-buku manusia yang pribadi, yang istimewa, mencintai gereja lokal, bagaimana kita menjadi umat-umat yang mengerti akan firman gitu kan. Diajakkan lagi pelayanan yang benar-benar melayani orang-orang gitu, orang-orang telantar, imigran di Jalan Kebon Siri yang telantar itu, dia kasih makan ya. Saya ikut pelayanan yang menurut saya kita orang Kristen itu nggak cukup kita menjadi Kristen aja gitu. Kita harus berbuat gitu, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya itulah yang dilakukan. Saya mengerti ya itu semua. Berarti kita ini nggak cukup jadi
Oke. Hanya Nah, oke, itu Oliver dari segi pelayanannya, menyadari bahwa perlu melayani orang lain. Kalau dari segi penghasilan gimana Oliver? Kan dulu dengan melakukan kriminal duitnya banyak, ya kan? Banyak. Iya kan banyak kan, nggak susah lah nyari uang. Nggak susah. Iya. Nah setelah dia bertobat, terima Tuhan Yesus, mau hidup baru, gimana nyari uangnya? Jadi susah atau bagaimana? Coba Oliver saksikan. Sebenarnya materi itu dilihat bukan dari nominalnya. Boleh, gimana, silakan. Dari cara kita mensyukuri berkat itu gitu. Ketika saya mendapatkannya dengan hal mudah, pasti menghabiskannya juga dengan hal yang mudah gitu. Hilangnya cepet juga ya. Malah sekarang seperti itu menjadi kebencian buat saya gitu. Ketika ngeliat, saya pun bingung saya bisa melakukannya itu dulu gitu Mas. Menurut saya sekeji itu gitu kan. Ketika di dalam Tuhan beda lagi pemikiran. Ya kalau masalah penghasilan sekarang lebih menikmati penghasilan yang ini sih menurut saya, karena yang berkat daripada Tuhan menurut saya ketika kita mensyukurinya dan mengelolanya dengan baik yang benar, nggak ada satu yang kekurangan. Buktinya yang tadinya saya hasil kriminal bahkan sehari 4 juta, 3 juta. Begitu. Iya, paling kecil 1 juta. Nyatanya saya bandar pun nggak ada. Betul. Saya mulai sama Tuhan ini benar-benar dari nol. Dari saya nggak bawa harta dari hasil kriminal pun enggak. Saya mulai kerjaan tuh benar-benar dari nol, dari nggak punya apa-apa. Iya. Yang dikerjakan apa Oliver sekarang? Boleh ceritakan? Saya kerja sekarang ojek online. Setelah keluar dari penjara itu langsung jadi ojek online. Oh, pas keluar dari penjara saya ini melamar pekerjaan. Emang namanya kita bekas labelnya begini dan juga kita nggak punya ijazah apa gimana kan. Tapi tekad saya tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Iya. Saya lamar ke satu restoran yang mau jadi tukang cuci piring ya kan. Mau jadi dalam satu bangunan gitu. Saya lamarin. Tukang batu lah apalah. Kerja keras juga nggak masalah gitu ya. Ya emang nggak mudah, itu pergumulan 3 bulan. Saya ditolak gitu kan. Nah terus adalah saya ketemu temen kan yang dulu saya punya ini juga komunitas sama dia, atlet baseball gitu kan. Atlet baseball, kita kan dulu atlet gitu, dibentuk dalam satu orang yang baik gitu, kita dikumpulin jadi atlet. Nah saya kenal dia kan, saya minta ini sama dia, gak ada kerjaan dong gini. Ya udah, dia bilang benar mau kerja. Kan dia tahu dulunya saya bukannya lu gitu aja udah enak katanya kan, maling aja gitu kan. Enggak serius mau kerja gitu kan. Ya akhirnya dipertemukan lah sama ada ini namanya Om Iksan kan, Om Iksan Triendra. Makasih Om. Om Iksan Triendra, dia punya saham di satu properti ini, pembangunan konstruksi, istilahnya 50% adalah saham dia gitu kan. Jadi atas rekomendasi dia bisa lah gitu kita masuk kerja kan. Ya udah, minta tolong diketemuin sama dia, Om. Saya mau kerja nih Om gitu. Mau kerja, mau kenal si ini dari mana gini-gini, ya kan. Emang kamu punya apa kata dia kan. Nggak ada Om. Saya punya ini doang, ya kan, KTP terus sama saya benar-benaran lamaran tangan, saya tulis tangan gini kan, niat bekerja gini, punya ini Om, tapi saya niat bekerja benar sungguh-sungguh gitu kan. Tapi singkat cerita dia interview kan gitu, oh berarti kamu benar niat kerja, mau di lokasi ini mana aja kamu siap kata dia kan gitu, mau ditaruh di pulau sekalipun kamu siap kata dia kan gitu. Siap Om, saya bilang saya mau kerja. Ya udah nanti abis istirahat siang kamu datang ke kantor ya kata dia kan gitu. Bawa cuma berkas kamu kan. Ya udah, saya ketemu ARD-nya sekalian atasan saya juga kan, bukan dia lagi, beda lagi. Ya udah nanti kamu ketemuin aja, di interview baru lagi, tanya-tanya lagi, seperti yang tadi bawa apa gini-gini, cuman ini lamaran ini. Serius kamu cuman punya ini kata dia kan gitu, ijazah apa nggak ada, jadi kan gitu, nggak ada Om, saya punya ini doang. Ya, singkat kata terus diterima nih. Singkat kata diterima hari itu juga. Ya udah, minta sepatu di gudang, kamu ke lapangan katanya. Langsung kerja hari itu. Langsung kerja hari itu. Iya. Langsung kerja hari itu. Di Jakarta tapi tetap. Di Jakarta, bukan di pulau-pulau gitu Priuk, ya. Enggak di Priuk. Itu hanya gertakan di Priuk. PLTGU. PLTGU Priuk. Nah situ. Nah itu rintangan juga buat saya. Ini satu
diposisikan di satu orang yang nggak kuat sama dia, atasan satu ini. Semua pada pergi, nggak ada yang mau kerja sama dia. Oh, oke. Posisi itu. Oke, terus menarik ini. Ya udah, namanya mental saya sama mental dia sama gitu kan, pekerja keras ternyata. Pekerja keras, jadi nggak bisa kayak kerja semau-mau lo gitu. Disiplin. Nah, disiplin waktu, disiplin pekerjaan, pokoknya disiplin, nggak bisa ngeliat, nggak mau korupsi waktu gitu, nggak mau korupsi waktu. Oh ternyata gara-gara ini berarti cocok. Nah itu pekerjaan Tuhan juga kan. Betul, dipertemukan dengan orang gitu. Yang katanya pelit, gak mau bagi-bagi ilmu, ternyata dia bukan gak mau bagi ilmu. Singkat cerita, emang dia gak mau membagi ilmu dengan orang sembarangan. Ketika lo malas sama gue, gak mau gue bagi ilmu sama lo. Oke. Lalu dia bagi ilmu sama Oliver. Ya udah, nggak lama kita kerja ya. Pertama pasti bawa alat doang. Jadi helper kan. Helper aja dulu, helper. Helper bantu bawa alat, bawa tas leka gitu kan, bawa perlengkapan kerja. Udah gitu-gitu aja. Cuman kan saya balik lagi, saya kerja nggak mau sungguh-sungguh lah. Ya. Bukan kerja buat ngarepin gaji doang. Betul. Saya ada arus ilmu yang saya ambil gitu kan. Saya nyari tahu cara memprogramin alat ini gimana, terus cara mengoperasiin gimana, cara penghitungan dari kalkulator gimana gitu. Saya ambil semua. Ya udah, singkat cerita, jadi bisa-bisa ditinggal sama dia. Dia tolong ini, saya yang kerjain terus sama itu. Ya udah, lama nggak lama ya malah menguasai gitu. Nah itu pekerjaan yang apa tuh? Nama pekerjaannya apa tuh? Itu pakai kalkulator segala. Surveyor bangunan, kontraktor, surveyor konstruksi bangunan. Berarti teknis dong ya? Hitung-hitungan, teknikal gitu kan? Tapi seorang seperti Oliver yang tidak punya ijazah bahkan SD bisa tuh belajar itu. Bisa, Putri bisa. Bisa ya? Bisa. Penting kemauan aja sih, luar kita biasa, percaya, ya? yakin. Oke. Dan katanya sempat naik pangkat juga ya? Oh iya, itu jadi di dalam konstruksi itu ketika udah berapa bulan ada namanya penaikan jabatan itu level. Jadi ketika kita dilihat mungkin udah mahir, udah layak untuk dilepas gitu ya, untuk layak untuk mengerjakan sendiri, nggak dibantu-bantuin lagi. Nah itu nanti dites, ada tingkatannya, dari helper naik ke asisten, dari asisten naik ke surveyor. Nah itu gajinya beda-beda lagi. Nah itu pasti dites dulu sama yang udah atasannya, yang udah mengetahui banget. Nah, waktu itu saya ada isu-isu, belum kepada diri saya pribadi, isu nanti ada mau pengetesan nih gitu kan, ada mau pengetesan penaikan helper jadi asisten gitu kan. Mau gimana nih, mau ada yang mau ikut gak gitu kan, ada info-info gitu. Nah saya menyaloni ke atasan saya, namanya kan Pak Harno, orang Kudus. Nah saya bilang sama dia, Pak Harno, saya ini dong daftarin dong, saya mau ini ikut itu penaikan jabatan. Nah, kamu yakin benar mau? Ada, iya benar ada. Ya udah, saya didaftarin kan. Saingannya berapa orang, Oliver? Saingannya waktu itu 6 orang. Terus singkat kata menang apa nggak menang? Singkat kata saya menang, dipilih. Naik jabatan jadi asisten. Puji Tuhan. Ijazah nggak punya. Nggak punya. Saingannya 5 orang yang lain lulusan apa itu mereka semua? Ya pasti dia ada yang teknik sipil, asli bener-bener ini di konstruksi bangunan gitu, yang pasti sekolahnya ya SMA lah paling kecilnya, paling rendah. SMA. Ada yang S1 jangan-jangan belum, nggak ada. Kalau S1 kayaknya belum deh. Kalau S1 dia pasti dia jadi chip, kalau nggak ini superior ya. Jadi yang nggak punya ijazah SD, even nggak punya ijazah SD bisa menjadi pemenang oleh karena Tuhan telah memberkati. Amin. Oleh karena juga responsnya Oliver pasti ya. Benar. Karena Oliver mau bertekad, saya mau hidupnya tuh benar, kerjanya benar, nggak lagi nyakitin hati Tuhan gitu ya. Mau sesuatu yang berguna bagi orang. Sangat terbalik dengan masa lalu Oliver. Sangat. Gitu ya. Oke. Terus gimana tadi katanya sekarang jadi ojol? Udah berhenti dari kerjaannya itu? Jadi waktu itu kan, waktu di Priuk itu kita proyek udah habis, namanya proyek kan ada kelarnya ya kan, ada waktunya. Begitu udah kelar,
Nah, kita dipindahin ke Jawa Tengah, jadi nggak berhenti di situ. Iya. Kita ke Jawa Tengah, jadi ada. Terus, ini kita mau pindah ke Jawa Tengah, Oliver katanya kan gitu. Kamu mau ke sana gak? Saya diajuin kan gitu. Saya dipinta sama bos saya, bos yang konstruksi ini, atasan saya gitu kan. Ntar dulu saya bilang, Pak, saya konsultasi dulu sama keluarga gitu kan. Saya nggak bisa putusin sekarang. Jadi saya konsultasi kan sama keluarga gimana. Dapat pindahan proyek di Jepara Jawa Tengah gitu kan. Diizinkan? Langsung keluarga ya udah sana berangkat aja, ngapain di Jakarta katanya kan gitu kan. Oke. Dan dalam hati sih berat juga karena saya belum pernah ngerantau kan. Iya. Ya gitu. Ya udah sih nggak cerita saya berangkat. Berangkat ke Jepara. Ya udah kerja di sana. Kerja pun udah nggak dituntun orang lagi gitu. Saya statusnya asisten tapi udah nggak dapat pendampingan. Sudah benar-benar jadi surveyor. Malah saya dibekalin 2 orang asli orang sana gitu. Asisten yang buat bantu-bantuin saya kerja gitu ya kan. Oke. Ya udah singkat cerita pandemi. Pandemi kan. Oke. Pandemi, datang pandemi. Nah, pas sudah pandemi lagi gawat-gawatnya, proyek nggak berjalan gitu kan. Ya udah kita 23 kalau nggak salah 23 orang itu pulang lagi ke Jakarta. Dapat ini ya pesangon. PHK massal. PHK massal. Iya diberhentikan karena ya di situ sih ketulusannya proyek udah selesai gini, tugas kamu udah selesai padahal proyek masih berantakan gitu kan, masih yang ini belum kelar, ini belum kelar kan. Kita tahu namanya kita orang lapangan, kita tahu proyek mana yang belum kelar gitu kan. Nah, saya di situ ada yang orang emang ibaratnya sarjana, sampai adminnya, sampai ininya. Itu barang-barang kena barang sama saya. Tadinya saya pikir, oh nama saya ada berpikiran saya gini, apa kerja saya kurang bagus, ada yang salah saya lakuin. Tapi pas saya lihat di kantor 23 orang, ya saya jadi nggak berpikiran gitu. Emang keadaannya begini gitu, lagi pandemi gitu kan. Ya udahlah saya pulang ke Jakarta. Kerja apa ya saya bilang gitu kan. Saya udah rasa-rasanya saya udah gelutin ini, udah menjadi cocok lah jiwa saya gitu kan, udah kena banget di saya gitu kan. Begitu saya balik lagi ke Jakarta ya saya bawa ya hanya iman aja sih. Saya nggak mau balik ke dunia saya yang lama, pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Baik lagi yang Tuhan sediakan gitu kan. Nah, ya makanya saya bersyukur kepada Tuhan, biarpun hasil saya berapa, yang penting cara pengelolaannya gitu, soal berkat. Jadi waktu kerja di perusahaan tersebut, keuangan keluarga cukup? Cukup. Nggak diusir-usir lagi dari kontrakan? Udah enggak. Oke. Adik-adik bisa sekolah? Adik saya sekolah. Yang dibantu sekarang, oleh Oliver juga? Ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Kami berdua. Dengan abang? Abang saya ikut bantu? Abang saya kan ini ikut opungnya ya. Lumayan. Puji Tuhan. Pekerjaannya bagus. Ya, pelayaran. Oke. Jadi kembali ke Jakarta dalam kondisi pandemi, memang ternyata kebutuhan akan ojol itu luar biasa naiknya ya. Jadi disitulah Oliver memutuskan ya untuk bekerja sebagai ojek online. Oke. Dan itu motor beli sendiri juga? Motor beli sendiri. Ya. Jadi waktu itu saya bingung mau kerja apa ya. Saya bilang di sini lagi pandemi, nggak ada proyek yang manggil-manggil gitu kan. Yang proyek terhenti semua tuh kurang lebih. Terhenti, nggak ada pergerakan. Pokoknya kita tahu semua banyak perusahaan juga yang gulung tikar kan. Ya jadi, udahlah. Apa ini di situ ojol semakin diminati kan Betul. Dalam pandemi cuma ojol doang yang bisa pergerakannya lancar kan gitu kan. Ya udah, saya pakailah duit yang saya tabung hasil kerja itu kan. Saya pakai, saya beliin kendaraan. Saya perlengkapi semua, SIM apa segala macem ya kan. Nah akhirnya saya lamar lah. Lamar satu perusahaan yang Grab. Ya kan. Saya lamar, saya itu. Nah puji Tuhan diterima. Ya udah saya kerja nge-Grab. Nah puji Tuhannya sama aja pun penghasilannya gitu. Dibanding dengan kerja di perusahaan yang sebelumnya. Iya, oke. Bahkan saya lebih banyak punya waktu buat kesana kesini, buat keluarga dan buat pelayanan. Oh begitu ya. Iya. Oke, jadi sampai sekarang tetap menjadi kerjanya ojek online, dan sekali-sekali saya dengar juga
bekerja untuk perusahaan yang manakala membutuhkan. Iya. Tapi cuma periode pendek-pendek begitu ya. Luar biasa ya Oliver ya. Iya, puji Tuhan Kak. Iya. Nggak nyesel kan jadi ojek online? Kok ojek online kerjaannya gitu? Enggak kan? Enggak nyesel saya. Enggak nyesel ya. Justru saya kemarin dapat tawaran, saya lebih memilih di sini karena pertimbangan pernah dapat tawaran di Maluku itu gajinya 8,5. 8,5 makan udah dapat 3 kali sehari. Transport kita pesawat udah dibayarin, kita kerja selama 3 bulan naik 500 lagi, berarti 9 juta gitu. Dapat penginapan. Nah, dapat mes, dapat fasilitas gitu, tapi bukan itu yang kita cari gitu kan. Oke. Yang dicari apa? Ya itu karena menurut saya gitu ya. Keluarga saya satu ibu saya udah berumur gitu kan. Yang dua di sini cuman saya yang paling tua, abang saya udah menikah gitu. Yang jagain keluarga siapa lagi kalau bukan saya gitu. Terus satu lagi saya udah di kepercayaan untuk jadi pelayanan gitu kan dalam sebenarnya koordinator olahraga dan juga kasih orang-orang yang harus saya layani menjadi pastor gitu kan. Nah, jadi Oliver sekarang sudah statusnya pastor ya, pendeta. Pastor. Fasilitator. Iya. Oke, pastor untuk pelayanan anak muda. Jadi kalau Jakarta doang saya masih bisa lah gitu. Tapi kalau di luar daerah berarti saya harus tinggalin semuanya gitu. Ya saya hitung-hitung lagi perbandingannya gaji saya di sana sama kerja saya di sini pun nggak beda-beda jauh gitu. Ibarat jadi ya nggak usah lah, sini aja. Oke, jadi berarti Oliver sudah sungguh-sungguh berubah secara paradigma hidup ya. Dari yang dulu menginginkan penghasilan yang besar, apapun dilakukan, berubah menjadi apa yang sesungguhnya Tuhan mau dia lakukan sebagai seorang hambanya dibanding dengan tawaran keuangan yang jauh lebih menggiurkan. Itu sebenarnya sebuah perubahan yang muncul oleh karena Oliver mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dan respons yang tepat di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Luar biasa ya Oliver ya. Saya dengar lu bisa beliin juga kreditin motor buat adiknya supaya jadi ini bekerja di ojek online juga. Terus menjadi inspirasi buat teman-teman yang dulu nakal-nakal. Ada nggak yang sudah berubah? Ya itu pasti ada Kak ya, karena niatnya saya kan saya mau jadi terang dan garamnya untuk apa kita menjadi terang dan garam dunia kalau kita ditempatkan di satu tempat yang emang udah terang gitu, nggak ada gunanya. Udah orang terang semua. Udah nggak ada gunanya gitu kan, makanya saya bilang tadi ketika kamu masih bisa diwarnai, pintar-pintarlah cari komunitas yang benar. Tapi ketika kamu bisa mewarnai orang, ya kamu siap bergaul dengan siapa aja. Betul. Nah di situ emang teman-teman saya semuanya rata-rata ya tadinya kriminal, yang rata-rata kerjanya maunya yang instan, gampang, apa jadi tukang paoga gitu kan. Padahal dia punya anak dan istri gitu. Saya sih sebenarnya menyelinap aja gitu. Sering nongkrong-nongkrong sama mereka gitu dan terus sering ngasih kayak lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah gitu. Dan itu puji Tuhannya kena ke mereka gitu kan. Nah, jadi lebih baik bekerja daripada, walaupun itu baik gitu ya, markir gitu ya. Tadi kan ada 2 orang gitu kan yang punya keluarga gitu, markir aja kerjaan, sukanya markir. Jadi dia markir dapat duit gitu kan. Istilahnya 70 apa 80 apa 2 kali naik udah 150 apa berapa udah seneng gitu. Tapi ketika saya bilang begitu, nah itu kena di mereka gitu kan. Arti lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, walaupun dia tahu itu halal gitu kan, tapi ada resikonya juga dikejar-kejarin. Nah, puji Tuhannya sekarang dia kerja. Jadi ojek online juga. Iya. Bahkan penghasilannya lebih daripada itu, dipandangnya juga enak. Betul. Saya bilang ya kan. Betul. Akhirnya dia kerja. Dan tadinya teman-temannya saya yang kriminal, yang gitu kan, kriminal nyari-nyari apa. Sekarang malah mencari gimana sih biar gue bisa kerja, gimana sih biar gue. Jadi udah nggak kayak mau lagi hidup di dunia kayak gitu. Betul. Oliver ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa ya. Tuhan mengizinkan kehidupan Oliver di masa lalu dengan semua tindakan kriminal, dengan teman-teman yang ada, pasti ada rencana Tuhan juga. Amin. Betul ya sahabat Crosstalk, apa yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan begitu Tuhan memenangkan hatinya Oliver berespons dengan benar, maka tindakan selanjutnya
Tuhan yang mengendalikan kehidupannya, dan hidup yang dikendalikan oleh Tuhan itu pasti berdampak besar. Dan Oliver berdampak kepada teman-teman yang pernah bergaul dengan dia di masa lalu. Tuhan bisa memakai kehidupan kita sekali lagi, sekelam apapun juga, untuk jadi alat dalam tangan Tuhan. Saya percaya, sahabat Crosstalk, kehidupan Oliver belum mencapai titik ending. Ada hal besar yang Tuhan sedang rencanakan juga melalui kehidupan Oliver. Kita tidak tahu, mungkin sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekarang, atau mungkin hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan. Tuhan akan pakai kehidupan Oliver menjadi alat yang lebih efektif lagi ke depannya. Yang terpenting adalah bagaimana responsnya. Bagaimana respons kita, sahabat Crosstalk, saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan membawa kehidupan kita untuk melangkah ke step selanjutnya. Siapkah kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang lebih powerful lagi? Amin. Pada akhirnya, sahabat Crosstalk, kita Oliver mungkin mau menyampaikan sedikit pesan-pesan kepada sahabat Crosstalk, khususnya anak muda mungkin ya, pendek aja. Saya ingin menyampaikan terutamanya buat anak-anak muda yang ingin berkeluarga gitu ya, dan terutama juga buat kita orang-orang Kristen gitu, kenali dulu untuk apa engkau diciptakan, untuk apa Tuhan menciptakan engkau di muka bumi ini gitu ya. Kalau kita tidak mengenali jalan hidup kita, otomatis saya pasti katakan hidup kita tidak akan terarah, tidak akan mencapai titik yang positif gitu. Nah, jadi buat kita para anak muda ya pinter-pinterlah kita mencari komunitas yang baik. Nah, tumbuh dalam satu komunitas pesona. Jadi kita mau dididik dan diajar gitu. Jadi kita menjadi orang-orang yang tahu kehidupan ini gitu. Jadi bukan hanya jadi orang Kristen yang rutinitas, yang kita setiap hanya ke gereja, mendengar, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi kita mau jadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan gitu. Memberi dampak yang nyata gitu. Buat kemuliaan nama Tuhan. Nah itu saja kesaksian dari saya dan penyampaian dari saya. Semoga Tuhan yang memberkati. Amin. Baik, sahabat Crosstalk, demikianlah kita sudah dengarkan cukup panjang kesaksian daripada Oliver Sihotang. Jadi yang paling penting adalah bukan mengikut Tuhan secara tradisi, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan selanjutnya, bagaimana kita berespons hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan yang selanjutnya lagi, menyediakan diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian akhir daripada pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Oliver Sihotang. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya percaya, kami percaya sesi ini atau pembicaraan ngobrol-ngobrol ini akan jadi berkat besar bagi banyak orang. Haleluya. Sampai jumpa di kesaksian dan bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk likes and share video ini kepada keluarga dan sahabat lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang mendapatkan berkat oleh kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian lainnya.